Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, saat jarak makin dekat, aura kuno yang menyelimuti langit dan bumi menjadi semakin kuat. Dia bisa merasakan tekanan yang kuat, membuat tubuhnya jauh lebih lambat. Tak jauh dari situ, gelombang energi menyebar, menyebabkan ledakan gemuruh antara langit dan bumi. Untuk berjaga-jaga, seluruh tubuh Cukwangseng dipenuhi kekuatan. Ia memandang tanah tandus di sepanjang penglihatannya. Dan ada beberapa reruntuhan bangunan di beberapa sudut. Semuanya tampak sangat tandus, seperti kota setelah perang. Melihat ini, ia hanya bisa menghela nafas pelan. Sekte Tiansheng yang dulu makmur, kini telah menjadi seperti ini. Sungguh sangat menyedihkan. Cukwangseng mengangkat kepala untuk melihat gelombang energi di depannya. Gelombang energi itu sudah sangat dekat. Kekuatannya sebesar itu memang penghalang alami. Matanya berkilat dan dia mengerahkan seluruh kekuatan token di tangannya untuk membentuk lapisan pelindung yang kokoh. Dia tiba-tiba menyerbu keluar lalu memasuki gelombang energi. Begitu masuk, ia merasakan seakan-akan memasuki lautan luas. Suara cipratan air terdengar di mana-mana. Dan cahaya keperakan membuat matanya menjadi silau. Membuatnya mustahil untuk melihat keadaan di depannya. Sayang sekali, kekuatan sebesar itu tidak bisa diserap, kata Cukwangseng sambil menggelengkan kepala. Kekuatan yang terkandung di dalam gelombang energi ini cukup untuk menyaingi bola cahaya keemasan yang diperoleh di dasar penjara langit. Sayang sekali, kekuatan ini tidak bisa diserap. Dan aku hanya bisa menyaksikan dengan rasa iri. Setelah beberapa saat, dia menekan gejolak di dalam hatinya, lalu meningkatkan kecepatan untuk menerobos berbagai gelombang kekuatan, lalu menyerbu ke depan. Di sini, setiap langkah membutuhkan usaha yang luar biasa. Jika ia tidak memiliki cukup pil untuk mendukungnya, melewati gelombang energi ini saja sudah cukup untuk menguras seluruh tenaganya. Perjalanan yang sulit itu berlangsung selama beberapa jam. Cukwangseng akhirnya melewati sebagian besar gelombang energi selangkah demi selangkah. Penglihatannya berangsur-angsur menjadi lebih jelas. Dan samar-samar dia bisa melihat reruntuhan kotak muncul di balik gelombang energi tersebut. Cukwangseng sangat gembira dan segera mempercepat langkahnya. Lalu melewati bagian terakhir gelombang energi. Begitu dia meninggalkan gelombang energi, dia menghela nafas lega. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Ini sungguh tidak mudah. Dia tersenyum pahit saat menggelengkan kepalanya. Lalu turun dari udara dan mendarat di tembok kota kuno yang bobrok. Berbeda dengan bangunan modern, bangunan-bangunan bobrok itu tampak agak aneh dan tidak pada tempatnya. Apakah ini kota suci zaman dulu? Dulu, tempat ini adalah tempat paling makmur di seluruh benua suci. Entah berapa banyak orang yang berkumpul di sini. Tapi sekarang, tempat ini benar-benar menjadi kota yang sepi. Memikirkannya sekarang, rasanya sungguh membuat orang mendesah. Menurut pemimpin Sekte Qianling, lokasi alam rahasia itu ada di pusat kota suci. Mata Cukwangseng tertuju pada suatu tempat di kota, dan dia langsung terbang menuju kota. Dalam waktu kurang dari 10 menit, ia tiba di pusat kota suci tanpa halangan apapun. Di sana, terdapat sebuah bangunan yang relatif terawat baik. Itu adalah aura kuno.
dengan tembok aula itu berwarna hitam pekat. Dan bagian atas seperti mangkuk raksasa yang terbalik, yang sepenuhnya menutupi bagian atas aula. Di atas mangkok raksasa ini terdapat patung naga putih dengan kepala menghadap ke depan. Penampilannya yang garang memberikan kesan yang luar biasa. Apakah alam rahasia ada di lantai ini? Matanya berkedip sedikit saat dia berjalan memasuki istana. Saat memasuki aula, aura kuno bercampur debu langsung memenuhi hidungnya. Pilar-pilar batu kuno berdiri di antaranya untuk menopang seluruh kuil. Dan pada pilar-pilar batu tersebut juga terdapat ukiran seekor naga berwarna putih. Aku jadi penasaran betapa hebatnya Sekte Tiansheng di masa kejayaannya. Dari bangunan-bangunan megah di hadapannya, dia samar-samar dapat merasakan betapa kuatnya Sekte Tiansheng saat itu. Sikap seperti itu hanya bisa dimiliki oleh penguasa sejati benua suci. Dan sama sekali tidak ada bandingannya dengan Sekte Tiansheng saat ini. Entah sudah berapa kali tempat ini diserbu. Gumam Cukwangsheng sambil mengalihkan pandangan. Kemanapun ia melihat, tempat itu benar-benar kosong. Tidak ada yang tertinggal. Namun, tidak ada tanda-tanda siapapun yang masuk. Menunjukkan bahwa kota suci telah dijarah habis-habisan. Dan semua hartanya telah dirampas jauh sebelum Sekte Suci runtuh. Pantas saja tempat ini yang dulunya markas Sekte Tiansheng begitu sepi. Ia menggelengkan kepala. Dia tidak percaya bahwa tempat berbahaya saja dapat membuat semua orang takut dan mencegah mereka datang ke kota suci untuk mencari harta karun. Lagi pula, godaan harta karun cukup membuat sebagian orang kehilangan akal. Aku ingin tahu di mana pintu masuk ke alam rahasia itu. Cukwangsheng menghela nafas ringan lalu berjalan menuju kedalaman istana. Di dalam istana, suara langkah kaki bergema di seluruh aula. Cukwangsheng melihat sekeliling dengan tatapan waspada di matanya. Namun, ia merasa frustasi karena setelah mencari selama setengah jam, ia tetap tidak menemukan apapun. Pintu masuk ke alam rahasia itu tampaknya tidak ada di sini. Di mana sebenarnya tempatnya? Cukwangsheng menepuk pilar batu itu dengan telapak tangannya. Lalu melihat sekeliling saat berkata dengan sedikit tidak sabar. Istana ini sangat kecil. Di mana pintu masuk ke alam rahasia itu bersembunyi. Saat ini, matanya tak sengaja tertuju pada pilar batu dan pikirannya tiba-tiba bergerak. Susunan pilar-pilar batu ini tampak memiliki pola tertentu. Mata Cukwangsheng langsung berbinar dengan sedikit kejutan terpancar di matanya. Setelah merenung sejenak, ia merentangkan telapak tangannya untuk memperlihatkan token persegi itu. Aku jadi penasaran apakah tebakanku benar. Setelah itu, dia melemparkan token di tangannya. Dan token itu mendarat tepat di antara banyak pilar batu. Detik berikutnya, sebuah pemandangan mengejutkan muncul. Token itu tiba-tiba bergetar dan sinar cahaya kuno memancar darinya. Langsung terhubung ke banyak pilar batu. Dalam sekejap, pilar-pilar batu dan seluruh istana bergetar hebat, seakan-akan telah terjadi gempa. Melihat ini, mata Cukwangsheng semakin berbinar. Tidak lama kemudian, ia melihat pemandangan yang sangat mengejutkan. Saat ini, dia melihat sinar cahaya terpantul dari pilar-pilar batu. Kemudian berkumpul di satu titik di tengahnya. Samar-samar, cahaya itu tampak membentuk formasi. Dengan gelombang-gelombang kuno menyebar darinya, perlahan-lahan menyelimuti seluruh aula. Tebakanku benar. Saat formasi perlahan terbentuk,
seluruh aula menjadi lebih terang dan suasana kuno memenuhi udara. Chu Guangsheng menatap formasi kuno yang semakin bersinar terang, dan kegembiraan di matanya menjadi semakin intens. Jika tidak ada hal yang terduga terjadi, hal berikutnya yang akan muncul adalah pintu menuju alam rahasia. Memikirkan hal ini, hatinya menjadi gembira. Alam Laut Pahit adalah alam tertinggi yang diidam-idamkan semua kultivator. Hanya dengan mencapai alam ini, seseorang dapat dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik sejati. Lalu kemudian memasuki 9 surga dan dengan mudah mendapatkan pijakan. Aku ingin tahu apakah ada peluang untuk menuju ranah Laut Pahit di alam rahasia ini. Kekuatan yang dimilikinya kini lebih dari cukup untuk membantunya menerobos ke ranah Laut Pahit. Namun, ia masih kekurangan beberapa hal penting lainnya, dan ia merasa samar dan tak mampu memahaminya. Yang kubutuhkan hanyalah sebuah kesempatan. Mata Chu Guangsheng berkilat penuh kerinduan. Padahal dia juga diliputi rasa cemas, karena tidak tahu apakah di dalam alam rahasia itu ada peluang yang bisa membantunya untuk menerobos ke ranah Laut Pahit. Segala sesuatu masih belum diketahui. Saat ia melamun, formasi di depannya perlahan terbentuk. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya saling terjalin. Kemudian membentuk formasi kuno yang sangat kompleks. Merasakan riak kuno itu, Chu Guangsheng langsung menatap pusat formasi. Di sana, pusaran berdiameter sekitar setengah meter tampak sedang terbentuk. Apakah ini jalan menuju alam rahasia? Ekspresinya langsung bergetar dan sosoknya menghilang dari tempatnya. Ketika muncul kembali, ia sudah melayang di atas pusat formasi. Chu Guangsheng menundukkan kepala untuk menatap pusaran air yang berukuran sekitar setengah meter itu. Matanya langsung berbinar-binar, mencoba menembus kegelapan untuk melihat pemandangan di baliknya. Namun sayangnya, usahanya ini sia-sia. Sekeras apapun ia berusaha memusatkan cahaya spiritualnya, cahaya itu tidak mampu menembus kegelapan. Sungguh tempat yang misterius. Lalu dia mengulurkan tangan. Token itu jatuh ke dalam genggamannya. Chu Guangsheng memegang token itu erat-erat di tangannya. Setelah ragu-ragu sejenak, perlahan dia menggerakkan tubuh untuk menuju pusaran di bawah. Saat tubuhnya menyentuh pusaran itu, ia dapat dengan jelas merasakan gaya tolak yang kuat yang mencegahnya untuk bergerak maju. Namun, sinar cahaya kuno itu segera memancar dari token, langsung menyelimuti tubuhnya dan menetralkan gaya tolak tersebut, membuatnya untuk perlahan tenggelam ke dalam pusaran. Saat ini, dia memasuki dunia yang gelap gulita. Saat ia tenggelam ke dalam pusaran, formasi kuno di luar juga menghilang sedikit demi sedikit. Dan semuanya kembali tenang. Keheningan di istana kuno itu terasa mencekam. Di luar, di atas kota suci, ruang yang sunyi tiba-tiba beriak seperti air. Kemudian sinar cahaya melesat keluar langsung menyatu di udara dan berubah menjadi sesosok pria. Itu adalah seorang pria yang mengenakan jubah kuning kuno, dengan wajah tegas dan rambut hitam putih panjang tergerai di bahu. Menari tertiup angin. Ada yang masuk. Tatapan tajam pria itu menatap istana di bawah dengan kilatan cahaya di matanya. Sepertinya dia masih selangkah lebih lambat. Seseorang sebenarnya sudah masuk terlebih dahulu. Aku ingin tahu siapa dia, kata lelaki itu dengan mata berbinar.
Orang dari sekte Qianlin sudah terluka parah. Jadi wajar jika dia tidak mungkin bisa bersaing dengannya untuk merebutkan barang-barang di alam rahasia ini. Selain orang itu, siapa lagi yang berani merebut makanan dari mulut harimau di depannya? Pemimpin sekte ini ingin melihat siapa orang buta ini. Sebuah suara dingin terdengar di atas kota suci, dan sosoknya perlahan menghilang tanpa jejak. Di sisi lain, di ruang gelap itu, suasana dingin menyelimuti seluruh tempat dan tidak ada cahaya sedikit pun. Pada saat ini, cahaya tampak muncul dalam kegelapan dan kemudian 2, 3, 4. Tak lama kemudian, ribuan titik cahaya berkumpul bersama untuk menerangi ruang gelap. Chu Guangsheng membuka mata yang tertutup rapat. Awalnya menyipitkan sedikit, lalu perlahan beradaptasi dengan cahaya yang menyilaukan. Apakah ini alam rahasia? Ketika ia melihat sekeliling, ia mendapati dirinya berada di sebuah ruang kuno. Hawa dingin memenuhi udara, dan suara angin yang seperti lolongan hantu terus terginang di telinganya. Situasi di sini sangat berbeda dari yang dia bayangkan. Senyap di mana-mana, seolah tak ada kehidupan sama sekali. Tempat ini pasti terkena dampak kehancuran kota suci. Itu sebabnya menjadi seperti ini. Chu Guangsheng merenung sejenak, lalu melangkah maju. Jauh di lubuk hatinya, ia samar-samar merasakan beberapa fluktuasi aneh. Ia pikir pasti ada sesuatu di sana. Di ruang pohon kosong itu, hanya suara langkah kaki yang bergema di segala arah. Setelah berjalan cukup lama, Chu Guangsheng tiba-tiba berhenti dan melihat ke depan. Di sana, ia melihat ada sebuah danau kecil. Danau itu sangat jernih, permukaannya tenang dan sunyi, bagaikan cermin memantulkan cahaya. Apa itu? Matanya tiba-tiba terfokus saat menatap ke arah tengah danau, di mana terdapat sebuah pulau kecil berukuran sekitar 10 meter. Di pulau itu, tumbuh sebuah pohon tua setinggi beberapa kaki. Seluruh pohon berwarna biru kehijauan. Urat-urat permukaan menyerupai riak memancarkan perasaan lembut. Apa pohon kuno ini? Mata Chu Guangsheng tertuju pada pohon itu. Ia bisa merasakan fluktuasi aneh darinya. Fluktuasi itu memberi orang rasa misteri yang tak terduga, seolah-olah mengandung semacam kebenaran. Mari kita pergi untuk melihatnya. Ia merenung sejenak, lalu terbang menuju pulau itu. Pada saat ini, permukaan danau yang awalnya tenang tiba-tiba meledak, dan sosok-sosok manusia bergegas keluar dari danau untuk menghalangi jalannya. Boneka? Chu Guangsheng memandang sosok-sosok itu, sekilas keterkejutan terpancar di matanya. Benda-benda ini ternyata bersembunyi di danau kecil ini. Dia melihat sekilas dan mendapati bahwa semua boneka mengenakan baju zirah kuno dan memegang tongkat besi dan memancarkan aura pembunuh yang kuat. Namun, mungkin karena terlalu banyak waktu telah berlalu, baju zirah pada boneka-boneka ini dan tongkat besi di tangan mereka menjadi agak usang. Dan tampaknya mereka telah kehilangan banyak kekuatan. Kita harus menyelesaikan masalah ini secepat mungkin. Chu Guangsheng tersenyum tipis. Dengan cahaya tajam di matanya dan auranya terkuat terpancar dari tubuhnya. Terima kasih.